Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Kendari yang diwakili oleh Ibu Wakasek Bidang Kurikulum Ibu Rahmania SPD. Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru dan tenaga pendidik SMP Negeri 12 Kendari. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita bersama-sama berkumpul di ruangan guru SMP Negeri 12 Kendari dalam rangka kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, penerapan dan diseminasi budaya positif CGP angkatan 11. Di sini acara pertama kita yaitu pembukaan yang sebagaimana berlangsung. Acara kedua yaitu pembacaan doa yang akan dituntun oleh Ibu Andi Fatma Dewi. Mohon maaf, saya ralat. Kepada Ibu Andi Fatma Dewi, kami silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah saya mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita akan melakukan kegiatan aksi nyata budaya positif, penerapan dan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 12 Kendari. Ya Allah, ridhoilah kegiatan di siang hari ini di SMP Negeri 12 Kendari. Berikanlah limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu agar kegiatan di siang hari ini berjalan dengan baik hingga akhir. Marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah agar kegiatan ini dapat berjalan hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Ya hayyum ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslihli sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dituntun oleh Ibu Maria Goreti SPD. Kepada kita semua diharapkan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dari nikmat sehat, iman dan kesempatan untuk dapat mengabdi di bidang pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya di tanah suci yang memilikinya. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hari ini, tanggal 27 Agustus 2024, diadakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi penerapan pembelajaran paket modul 2, modul 1.4 program pendidikan guru penggerak. Kegiatan sosialisasi dan diseminasi ini mendapat dukungan penuh dari Ibu Kepala Sekolah. Beliau mendukung dan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan diseminasi hari ini. Diharapkan kita semua dapat mengambil hikmah dan pembelajaran untuk dapat diterapkan baik dalam diri kita maupun pada murid dan untuk sekolah. Jadi akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi budaya positif. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ibu bahwa kami di sini bukan maksud kami menggurui, tapi kami sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar karena kami juga di sini baru belajar. Jadi di sini kami punya tugas untuk membawakan tentang bagaimana penerapan dan diseminasi tentang budaya positif ini yang dilaksanakan di sekolah kita. Mungkin pemaparan materi untuk yang pertama yaitu akan dibawakan oleh Ibu Yanti Laduma SPD. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan terima kasih kami kepada Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Rahmania SPD selaku Wakasek Kurikulum serta teman-temanku yang sudah mau mengikuti penerapan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 12 Kendari. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, terlebih dahulu kita akan mengadakan ice breaking karena saya lihat ini pukul 3 supaya melatih supaya kita konsentrasi dalam penyampaian sebentar yang akan saya laksanakan. Saya harapkan semua teman-teman untuk berdiri. Sedikitnya ya, diikuti gerakan yang ada pada gambar di hadapan Bapak Ibu. Video pada slide yang ada di depan Bapak Ibu.
Semakin siang semakin kencang Bapak Ibu. Ih, tambah kencang nih. Ibu Mul tambah lancar. Di depan mungkin. Ya, bagaimana? Sudah bisa mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Ya, saya yakin sudah bisa ya. Silakan tadi melatih konsentrasi kita. Ya, baiklah. Adapun tujuan diadakannya aksi nyata kali ini, diseminasi budaya positif, yaitu untuk mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selain itu juga untuk membagi pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di lingkungan SMP Negeri 12 Kendari. Selanjutnya, budaya positif di sini berisikan tentang nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebuah ladang, tempat bersemayamnya bibit-bibit. Agar bibit-bibit bisa berkembang sesuai maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit-bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat kita bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, yaitu dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Dapat kita lihat disiplin positif menurut teori kontrol atau teori Dr. William Glasser. Ibu bisa melihat? Jadi teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda sendiri yang dapat mengontrol diri Anda. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang. Yang selanjutnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang keempat, realita kebutuhan tidak berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu
sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua memiliki tujuan, perilaku memiliki tujuan, yaitu teori motivasi. Di dalamnya ini untuk menghindari hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Yang keempat, nilai-nilai kebajikan universal yang mengarah kepada keyakinan kelas. Kemudian posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama itu yang harus dilihat ya. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Kira-kira kita ini sering melakukan di posisi kontrol yang mana? Bapak Ibu, yang paling sering kita lakukan. Posisi kontrol yang sering kita lakukan. Ya, nanti dilanjutkan penjelasannya. Kemudian yang kelima, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Yang pertama itu, disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin, yang artinya belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian, disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam melibatkan disiplin tersebut. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam membentuk budaya disiplin positif di kelas. Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama dalam membentuk kegiatan belajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tetapi juga harapan murid terhadap pengajar. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas seperti yang kita lihat ya. Yang pertama itu masuk kelas tepat waktu. Ini
sebuah contoh saja ya saya berikan, masuk kelas tepat waktu, kemudian menghargai guru dan teman, berpakaian rapi sesuai aturan sekolah, kemudian mengerjakan tugas dan PR, membuat surat izin jika tidak masuk sekolah, kemudian tidak menyontek saat ulangan, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, terus tidak gaduh saat berada di ruang kelas, menjaga sopan santun terhadap guru, tidak makan di kelas saat jam pelajaran, melaksanakan tugas piket. Kelas yang bisa kita sepakati antara guru dan murid. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Stien Gosen, bila ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang, maka tumbuhkanlah pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Dan sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak, nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kreatif. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ibu Nurlianti SPD. Kepada Ibu, kami silakan. Terima kasih. Saya lanjutkan pemaparan materi tentang budaya positif. Ya, isinya ini sekarang baru penjelasannya. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas, itu motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Kenapa kita hadir tepat waktu mengajar di kelas? Ya, jadi ada beberapa alasan mungkin ya. Next. Ya, di sini ada beberapa saya ini kan, yaitu yang pertama mungkin ya. Kita datang itu tepat waktu karena tidak ingin ditegur atasan, ya. Jadi kemudian setelah ditegur bisa saja kita mendapat surat peringatan, ya. Atau mungkin ada juga alasannya itu ingin mendapat pujian, ya, dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru terbaik, ya. Nah, jadi atau mungkin ya. Kita itu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sebagai teladan bagi murid-murid ya, karena kita percaya bahwa tindakan kita itu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid kita. Mungkin seperti itu ya. Next. Ya. Kemudian ada lagi ya, kalau bila di sekolah itu tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, ataupun tidak ada atasan yang akan memuji kita, ya, apakah kita akan tetap hadir tepat waktu mengajar di sekolah? Ya, ini sebagai pertanyaan pemantik kita, refleksi kita, ya. Apa memang kita masih akan hadir tepat waktu jika hal-hal yang seperti tadi itu tidak ada, ya? Terkait dengan pertanyaan pemantik tadi itu, ya, di sini ada teori motivasi perilaku. Jadi ada beberapa alasan sehingga kita itu melakukan sesuatu ya di sekolah. Ya, yang pertama itu mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Contoh mungkin
apa yang terjadi bila saya tidak melakukan itu, ya. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau mungkin instansi kita, ya. Contohnya itu. Jadi dari ketiga ini ada dua yang motivasi eksternal. Kita ketahui motivasi eksternal itu berasal dari luar, ya. Jadi di sini mungkin poin 1 dan poin 2 itu termasuk motivasi eksternal. Tetapi poin ketiga yaitu motivasi internal. Disinilah tujuan disiplin positif yang kita akan terapkan, ya. Next. Ya, di sini kita lihat kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Di sini pernyataan Ki Hajar Dewantara ini ada dalam Pemikiran Konsep Teladan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Jadi ada juga namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ya berdasarkan penelitiannya ada namanya teori kontrol, bahwa semua perilaku manusia itu pasti memiliki tujuan, ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu pastinya akan memiliki tujuan. Kenapa kita melakukan itu? Ya pasti ada tujuan yang akan kita capai, ya. Jadi begitupun baik buruknya kesalahan kita yang kita perbuat itu pasti ada sesuatu yang mendasari kita ataupun tujuan yang akan kita capai, ya. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, ya, atau survival. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Dan yang ketiga kebutuhan penguasaan. Di sini adalah pengakuan akan kemampuan, ya. Dan yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Di sini kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Next. Nah, di sini penjelasannya, ya, kebutuhan dasar manusia. Yang poin 1 tadi yaitu kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti butuh makanan, ya, minuman, butuh minum. Di sini bukan minuman yang dalam tanda kutip, ya. Ya, di sini ada juga kesehatan, rumah, ya, itu adalah kebutuhan salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan survival, ya, untuk bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Di sini adalah kebutuhan untuk diterima, ya. Kebutuhan untuk mencintai atau memiliki, ya, meliputi akan hubungan dan koneksi sosial. Di sini juga kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan. Jadi di sini ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan yang untuk mencapai sesuatu, ya, menjadi kompeten, menjadi terampil, kemudian diakui, ya. Diakui atas prestasi dan keterampilannya. Ada juga kebutuhan untuk dia didengarkan juga termasuk dalam kebutuhan penguasaan, ya. Next. Ya. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik, ya. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa juga, ya. Kemudian kita lanjutkan yaitu posisi kontrol. Menurut Dian Gosen tahun 1998 mengumumkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid, atau bagaimana dan mengapa, ya? Di sini ada 5 posisi kontrol yang seperti tadi disebutkan oleh Bu Yarti Laduma. Ada penghukum,
ada pembuat rasa bersalah, orang merasa bersalah, ada juga posisi kontrol teman, ada monitor atau pemantau, ya, ada juga manajer, ya. Di sini kita lihat penjelasannya. Ya, di sini penghukum, ya. Dari sini bisa kita melihat, kita merefleksi diri kita ini sebagai guru, kita berada di posisi kontrol yang mana. Dari kelima ini kita berada di posisi kontrol yang mana, ya. Jadi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal, ya. Di sini orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendekatkan murid-murid lebih dalam lagi, ya. Guru di sini yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, contohnya ini, ya, patuhi aturan saya atau awas, kan biasanya ada guru yang seperti itu, ya. Nah, kemudian ada kamu selalu saja salah atau selalu pasti selalu yang terakhir selesai, ya. Di sini guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri, ya. Jadi dia membuat cara dia sendiri untuk bagaimana siswa itu supaya patuh terhadap dia, ya. Kemudian yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Di sini membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa nyaman, bersalah atau merendah diri, ya. Nah, di sini saya kira mungkin banyak juga yang seperti itu, ya. Bahwa terkadang kita itu membuat siswa merasa dia merasa bersalah, ya. Ada beberapa contoh kata-kata yang akan keluar di sini, ya. Contohnya itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya, dengan intonasinya juga, ya. Jadi bukan cuma berkata tapi intonasinya saja, ya. Intonasinya juga itu mempengaruhi. Kemudian ada juga berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya. Nah, ini ada beberapa contoh, ya, nanti bisa dibaca sendiri, ya, di situ. Nah, di sini di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Saking bersalahnya itu dia murid di sini merasa dirinya itu telah berbuat sesuatu hal yang tidak baik sehingga menganggap dirinya itu buruk, ya. Nah, di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara sangat-sangat lembut, ya, untuk menyentuh perasaan siswa tersebut, ya. Ya, posisi kontrol ketiga yaitu teman. Nah, di sini guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi ada kata-kata yang biasa yang diucapkan oleh guru yaitu, ayo bantulah demi Bapak, ya. Nah, jadi kemudian ada juga, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, ya, nanti ibu bantu bereskan, ya. Nah, ada guru juga yang tipenya seperti itu, ya, gampang sekali untuk memaafkan kesalahan murid yang melakukan kesalahan, ya. Nah, kemudian di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi di sini sebagai teman ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya, ya. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tidak membantu siswa murid tersebut, akan membuat murid tersebut itu merasa kecewa, ya, kecewa karena kita tidak bantu dia, ya. Kemudian hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi kalau guru yang suka membantu dia, ya cuma guru yang itu saja yang dia patuhi, ya, yang dia menurut sama guru itu, yang dia dengarkan. Tetapi kalau untuk guru lain itu dia tidak akan mendengarkan, ya. Nah, jadi di sini adalah murid itu bergantung sekali dengan gurunya tersebut, ya. Kemudian yang kedua itu monitor atau pemantau, ya. Nah, di sini monitor berarti mengawasi, ya, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi, ya. Nah, bukan dalam hal ini bukan kita memata-matai guru. Siapa yang tidak masuk itu sana, lapor lagi sama kepala sekolah. Bukan seperti itu, ya, yang dimaksud di sini, ya.
Jadi posisi pemantau ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi untuk kita terapkan kepada murid kita ya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid ya, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh guru itu, yaitu peraturannya apa ya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu itu biasanya ini konsekuensi ya, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira kita ini berada di mana? Kalau ibu merasa ibu bapak kira-kira sampai saat ini ibu berada di posisi kontrol mana dari kelimanya tadi? Ada penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, ataupun teman, atau pemantau, atau manajer? Manajer. Ya, tergantung kondisi ya, tergantung situasi. Nah, tapi sebisa mungkin kita menghindari itu yang namanya bahwa kita menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman atau pemantau ya. Sebisa mungkin kita mengusahakan diri kita berada pada posisi manajer. Jadi kita membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, kita hanya membantu bukan membantu bahwa kamu harus seperti ini. Jadi yang memberikan solusi itu bukan kita, ya, tetapi murid itu sendiri. Next. Untuk selanjutnya pemaparan materi berikutnya segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Yanti Laduman. Oke lah, selanjutnya dari 5 posisi kontrol yang telah dipaparkan oleh Ibu Nuryanti, kita masuk pada segitiga restitusi. Jika murid melakukan pelanggaran, apakah langkah-langkah kita? Siapa yang mengingatkan? Apakah mereka kita beri hukuman atau kita memaafkan saja? Nah, di sini ya bisa kita refleksi lagi apa yang sering kita lakukan. Dan ini akan kita bahas. Kita lihat next. Jadi selama ini kebiasaan kita adalah langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Perhatian kita cenderung pada kesalahan yang dilakukan daripada mencari cara bagaimana mereka untuk memperbaiki diri. Salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Sebelumnya kita tahu dulu apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses guru yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Itu menurut teori Gosen tahun 2004. Melalui segitiga restitusi ini, guru dapat membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dia lakukan. Restitusi penekanannya bukan bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting guru menciptakan
menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Lanjut. Adapun 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Nah, jadi inilah langkah-langkah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Itu yang pertama kita akan lakukan. Sebentar ya penjelasannya. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, digambarkan dalam bentuk segitiga restitusi. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas. Poin yang pertama tadi ya. Adapun jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagaimana dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Guru membantu murid untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus memahami kebutuhan dasar yang menjadi dasar tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut, anak merasa dipahami. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan keyakinan itu bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Penting menanyakan kepada anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya. Guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tujuan kami hanya untuk membagi pemahaman tentang budaya positif ini. Tujuannya kalau bergerak ini bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Baiklah, tadi pemaparan materi tentang penerapan dan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita ya. Selanjutnya yaitu kita buka sesi tanya jawab.
ya. Bukan berarti di sini bahwa apa yang Bapak Ibu tanyakan itu kami jawab dengan tepat sesuai dengan keinginan Ibu, tetapi mungkin kita sama-sama belajar di sini, ya. Oke, baiklah, ada yang mengajukan pertanyaan? Ya, Pak Amrin, silahkan Pak Amrin. Pakai mic. Pakai mic. Pakai mic. Baik, terima kasih. Saya pertama dan utama saya mengucapkan apresiasi terhadap para pemateri, dalam hal ini Bu Nuryanti dan Ibu Yanti. Ya, kami secara pribadi sangat mendukung capaian-capaian yang sudah sejauh ini. Lanjut pada pertanyaan. Dari penyajian materi yang pertama tadi terkait poin-poin dan sama Ibu Nuryanti, yang poin-poin tadi boleh selanjutnya Ibu next ya, di poin-poin ini tidak ada hubungan sebenarnya dengan pembelajaran secara langsung terhadap murid. Saya hanya mau sampaikan seperti ini terkait dengan fenomena dinamika sosial penggunaan gadget hari ini. Apakah misalnya grup-grup WhatsApp itu masuk juga pada, masuk di poin mana dia, atau masuk juga pada poin-poin ini, atau seperti apa? Satu. Yang kedua tentang restitusi segitiga tadi ya. Segitiga restitusi. Pertanyaan saya, misalnya saya ambil satu kasus. Tadi kan terkait dengan penyelesaian masalah. Misalnya kasusnya, misalnya ada salah satu siswa yang mengambil pulpen temannya, tapi temannya membahasakannya bukan diambil tapi dicuri. Ya. Bagaimana, apakah itu masuk saya teringat dengan diskusi saya dengan Pak Baeda dulu waktu beliau masih pendidikan magisternya, kata saya ingat betul itu bahwa yang harus dilakukan adalah solution based, bukan mencari apa masalahnya, tetapi mencari solusinya supaya efektif dan tidak supaya bisa kita lanjut di hal-hal lain. Kira-kira bagaimana pandangan para pemateri terkait dengan dua pertanyaan saya tadi? Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Amrin. Tadi pertanyaannya tentang kebutuhan dasar manusia. Apakah gadget, ya, penggunaan WhatsApp atau media sosial, ya Pak? Ya, penggunaan media sosial itu masuk, ya, grup WA. Ya, grup WA itu masuk di kebutuhan mana? Kebutuhan dasar manusia mana? Ya, kalau menurut saya, ya, menurut kami itu, ya, di sini saya ke kebutuhan kesenangan, ya, kebutuhan untuk merasa senang. Karena kenapa, ya? Karena kenapa? Kebutuhan merasa senang dengan menggunakan gadget itu pasti menyangkut dengan perasaannya, ya. Bagaimana perasaannya pada saat dia menggunakan gadget, ya? Bahkan ada yang merasa senang, ya, dia merasa bahagia dengan bermain gadget. Jadi gadget itu bisa melihat media sosial, ya, media sosial memberikan kita informasi-informasi, ya. Kemudian penggunaan gadget juga itu bisa bermain game, ya, sehingga dia merasa senang, ya. Mungkin ada yang akan ditambahkan oleh Ibu Yanti Laduma. Saya akan menambahkan dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Nuryanti
mengenai kebutuhannya. Selain kesenangan, 5 dasar kebutuhan manusia itu terdapat 2 pada kebebasan. Kebutuhan akan pilihan untuk bebas, dia secara mandiri dan otonomi. Jadi di sini kebutuhan akan WhatsApp grup ya. Nah, jadi di sini kita cuma bisa mengarahkan anak-anak supaya dia dapat menggunakan grup WhatsApp itu secara bijak. Jadi tanpa, maksudnya yang berhubungan saja dengan hal-hal yang positif. Nah, misalnya pembelajaran. Nah, jadi kita bisa juga mengontrol anak-anak, misalnya grup paguyuban, bisa jadi situ ya Pak Amrin maksudnya. Nah, jadi kita bisa mengontrol anak-anak. Ini yang pantas bisa kamu ucapkan di grup WhatsApp, yang ini tidak diperbolehkan. Nah, jadi kita bisa juga mendampingi anak-anak. Jangan kita biarkan saja anak-anak berbicara yang tidak baik, yang ke hal-hal yang negatif. Jadi kita juga di sini bisa sebagai guru, kita bisa sebagai pemantau yang melihat kelakuan mereka. Kalau memang sudah keluar dari hal-hal yang positif atau mengarah ke negatif, kita bisa menegur. Nah, di situ sih kapasitasnya, tapi kita tidak bisa juga untuk mengikuti semua kebebasan untuk anak-anak. Misalnya bermain gadget, bermain game. Nah, kita kembalikan lagi kepada anak-anak dan butuh WhatsApp ini butuh juga pendampingan orang tua. Itu saja mungkin Pak Amrin. Terima kasih. Kalau saya segitiga tadi. yang permasalahan segitiga restitusi. Murid yang mengambil tapi anak yang diambil pulpennya menuduh bahwa dia mencuri. Hal yang harus kita lakukan, kita akan mengadakan mengidentifikasi masalah dulu terlebih dahulu. Kita akan menanyakan, yang jelas kita akan memanggil dulu anak tersebut. Kita tanya, kenapa sampai kamu bisa menuduh temanmu mencuri? Misalnya seperti itu ya Pak Amrin. Jadi kita tidak bisa langsung menghakimi, harus kita tanya dulu apa pokok permasalahannya. Kalau kita sudah mengetahui, kita akan bisa membuat keyakinannya itu apakah betul dia menuduh. Dia langsung menuduh dia mencuri, padahal bukan seperti itu maksudnya Pak Amrin ya. Nah, jadi kita bisa menanyakan dulu. Kemudian kalau sudah kita tanyakan, kemudian dia menjawab, dia sudah terjawab pertanyaannya bahwa dia ini satu orang yang kita panggil untuk kita identifikasi dulu permasalahannya. Kalau tidak terbukti, otomatis anak tersebut harus meminta maaf, karena di sini kita mengajarkan anak-anak jangan langsung ada kata-kata menuduh, apalagi sampai menuduh sampai mencuri. Itu akan mengganggu mental anak tersebut kepada teman-teman yang lain. Dia akan, maksudnya setiap ada yang hilang pasti dia akan dituduh. Mungkin akan ditambahkan oleh Ibu Nurlianti yang lebih paham. Hukuman. Ya. Terkait tadi pertanyaan dari Pak Amrin tentang kasus pengambilan pulpen dikaitkan dengan segitiga restitusi. Jadi di sini memang betul tadi yang dibilang Ibu Yakila Duma bahwa harusnya kita mengidentifikasi dulu masalah ya. Nah, di sini ada 2. Yang pertama yaitu kalau memang terbukti bahwa memang yang dituduh ini ya dialah yang memang mengambil pulpen temannya. Jadi di sini kita terapkan tentang segitiga restitusi 3 langkah tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Jadi di sini tadi ada pertanyaan tentang seperti apa itu contoh menstabilkan identitas. Jadi di sini kita berkata kepada siswa, kepada murid, kalau kan dia ini sebenarnya sudah terbukti bahwa dia yang melakukan pengambilan pulpen temannya. Jadi ada pertanyaan, kita memberikan pertanyaan ya, pernyataan kepada murid tersebut yaitu tidak ada manusia yang sempurna. Nah, di sini ya, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi di sini pernyataan itu ya menstabilkan identitas ya. Salah satu contoh pernyataan menstabilkan identitas ya. Nah, setelah
lanjut lagi tentang memvalidasi tindakan yang salah. Jadi ada pernyataan bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah. Ya, kita bertanya alasannya dia mengambil pulpen temannya apa? Ya. Nah, disinilah validasi tindakan yang salah. Mempertanyakan alasan dia, mengapa dia mengambil pulpen temannya itu. Ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, disinilah yang paling penting. Di sini bukan kita membantu dia mencari solusi, ya, tetapi dia menemukan solusi dari permasalahan, ya, apa yang mesti dia berbuat untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Jadi kita kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan universalnya tadi, ya. Jadi dalam hal ini yaitu keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat antara guru dan murid, ya. Jadi ibarat kata di sini menanyakan keyakinan itu menanyakan kepada mereka apa solusi, ya, yang mesti mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya mereka, ya. Itu yang kalau memang terbukti, ya. Kalau memang terbukti dia mengambil pulpen temannya, tetapi bisa saja itu yang dituduhkan adalah tidak benar, ya. Kita harus memanggil juga ini yang menuduh temannya, sama dengan yang tadi, ya, menstabilkan identitas, ya. Kita bertanya, ya, pastikan kalau berarti dia sudah mengaku salah, bahwa memang saya salah menuduh teman saya yang tidak benar, ya. Jadi kita menstabilkan identitas, sama dengan tadi, semua orang memang pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi tidak ada manusia sempurna. Jadi pernyataan itu yang akan kita ucapkan kepada siswa. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya, sama dengan yang tadi. Kalau dia pelakunya, kalau memang pelaku, tapi kan ini yang menuduh, ya. Validasi tindakan salah, kita menanyakan alasannya kenapa dia menuduh temannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan, ya, menanyakan keyakinan. Apa sih solusinya? Karena dia sudah menyadari kesalahannya. Jadi solusinya apa? Karena dia menuduh temannya ini, bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang dia telah perbuat, yaitu menuduh temannya, ya. Mungkin seperti itu, Pak Amrin. Yeah, thank you. Mungkin ada lagi yang akan menanyakan perihal materi kita. Ya, Bu Erina. Mungkin kita pause dulu karena lagi azan. Ya. Kita pending dulu karena lagi azan. Erina, kami persilakan. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan dengan restitusi segitiga. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Tadi dikatakan di sana bahwa di sana selalu yang saya dengar itu bahwa kalau anak melakukan kesalahan tidak perlu diberi hukuman, tetapi kita berharap mereka menyadari dirinya sendiri, begitu ya? Iya. Buat saya mungkin oke kalau itu pelanggarannya kecil, ya. Tapi bagaimana dengan pelanggaran berat? Apa mau tunggu kesadarannya dengan tindakan yang tindakannya yang kriminal? Ya, jadi kira-kira apa solusinya buat anak kita yang tindakannya sudah mungkin ya di atas rata-rata lah untuk anak-anak yang saya katakan tadi mungkin sedikit keras, ya. Jadi bagaimana dengan menunggu kesadarannya timbul? Terkadang ya buat saya mungkin bagian lemah, ya, tapi kesalahan yang kecil, ya, tapi kalau kesalahan yang sudah besar untuk restitusi kita nunggu sampai ubanan kali nggak sadar-sadar anak ini. Ya. Terima kasih. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Herlina. Memang permasalahan ini menjadi semua momok bagi ibu-ibu, ya. Tapi di sini kita kembali lagi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana di sini sebagai guru kita dituntun, sebagai guru kita diharuskan menuntun anak-anak. Memang berat bagi kita guru yang ini, ya, karena bagaimana caranya supaya anak ini sadar akan kelakuannya yang salah.
Tapi disinilah tantangan kita bagi seorang guru. Kita harus mampu menuntun anak itu, membimbing, mengarahkan dia supaya dia ke arah yang lebih baik lagi. Memang susah sekali kalau bulit masalah ini menjadi pertanyaan bagi mungkin ibu-ibu yang lain. Bagaimana cara pemecahan masalahnya bila anak itu berbuat kesalahan yang sama? Disinilah kita sebagai posisi kontrolnya, kita sebagai seorang guru. Kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai seorang manajer. Memang berat Bu. Karena kita harus memposisikan kita sebagai seorang manajer sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, menuntun, membimbing, mengarahkan anak-anak ke hal-hal yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, sesuai dengan nilai-nilai. Makanya dalam kurikulum Merdeka ini ada profil pelajar Pancasila. Bagaimana caranya kita sampai ke titik itu? Nah, di sini kita dituntut memang untuk menuntun anak-anak, mengarahkan anak-anak, membimbing anak-anak agar mereka bisa. Jadi memang motivasi itu tidak bisa dari motivasi eksternalnya, dari luar memaksakan kepada anak, tidak bisa kita seperti itu, tapi harus dari lahir dari dirinya sendiri. Jadi memang disinilah kita, posisinya kita sebagai seorang guru, menuntun, mengarahkan dan membimbing anak-anak tersebut. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Nurlianti. Silakan Ibu. Saya tambahkan sedikit Bu Herlina ya. Ini biasanya ya pendisiplinan ya. Pendisiplinan itu identik dengan hukuman ya. Jika tidak disiplin maka akan diberi hukuman ya. Nah, inilah harus kita perbaiki pemahaman kita tentang disiplin itu seperti apa ya. Nah, jadi ada tadi seperti kita kembali ke teori motivasi perilaku manusia ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan ya. Jadi kalau diberi hukuman berarti itu membuat tidak nyaman ya. Membuat kita tidak nyaman, membuat murid tidak nyaman terkait dengan murid yang melakukan pelanggaran ya. Pelanggaran ya, di sini kita kembali ke filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi selalunya berpusat kepada murid. Berpusat pada murid dalam hal ini yaitu menuntun siswa sesuai kodrat zaman dan kodrat alam ya. Kodrat alam dalam hal ini yaitu situasi yang terjadi di lingkungan sekolah ya. Kemudian ada juga kodrat zaman. Jadi kita dituntun untuk memberikan pembelajaran kepada mereka, pendidikan dan pengajaran sesuai dengan perkembangan zaman ya. Adapun siswa yang yang melakukan pelanggaran seyogianya itu tidak boleh ada hukuman ya. Jadi dikembalikan lagi. Jadi segitiga restitusi. Seperti apa? Jadi kita kelompoknya mereka ya yang sudah berbuat kesalahan, menuntun mereka untuk kembali ke kelompoknya menjadi pribadi yang lebih baik ya. Jadi kita sebagai guru berusaha sebisa mungkin untuk membimbing siswa menjadi lebih baik lagi, walaupun kalau dia melanggar ya kita tuntun lagi supaya dia tidak melanggar. Bagaimana usaha kita ya. Nah, sudah begitu nih tuntutan pendidikan yang ada di zaman sekarang ya. Sedikit lagi ditambahkan oleh Bu Yanti. Tambah-tambah terus saya juga mau tambah Pak. Jadi ini memang dari permasalahan ya Bapak Ibu. Jadi permasalahan yang kita hadapi di lingkungan sekolah. Nah, jadi kita ini diibaratkan seorang petani. Ya, filosofi Ki Hajar Dewantara mengantarkan kita diibaratkan sebagai seorang petani.
Nah, bagaimana kalau ada hama? Hama, kok pergi? Ya, jadi seperti itulah. Menurut filosofi, begini Bapak Ibu. Pertama juga sebelum saya mengikuti kegiatan ini, saya bertanya-tanya, kenapa harus kita tuntun? Nah, ternyata Ki Hajar Dewantara itu sudah memikirkan, ya filosofinya Ki Hajar Dewantara itu jauh sebelum mungkin saya lahir, dia sudah memikirkan mungkin ke depannya anak-anak di masa yang akan datang itu akan seperti ini modelnya. Saya juga bertanya-tanya kenapa kita sebagai guru harus menuntun, sementara ini hama-hama yang ada di dalam sekolah, hama-hama yang ada di dalam lingkungan sekolah itu banyak. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang guru. Saya ingatkan lagi kembali Bapak Ibu, filosofinya Ki Hajar Dewantara yang kita yakini beliau merupakan penggerak pendidikannya. Jadi filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara itu kita diajar untuk menuntun, membimbing dan mengarahkan murid-murid kita. Itu saja, terima kasih. Kan membasmi dibunuh. Ya, saya kembalikan kepada penanya Ibu Herlina. Biar komat itu. Kita mau disiplin salah perkataan. Kita buka kembali sesi pertanyaan berikutnya dari Ibu Dian Rusnita. Terima kasih. Sebenarnya saya bukan mau bertanya, saya hanya mau sedikit tambah-tambah. Tambah-tambah. Mungkin karena apa yang dibilang sama Ibu Rina, apa yang sudah pernah kita alami, itu kembali hubungannya dengan masa lalu kita. Waktu kita di sekolah digimanain sama guru, itu juga yang tanpa sadar di alam bawah sadar kita, itu juga yang kita implementasikan tanpa sadar ke murid kita. Walaupun sebenarnya kita tidak ingin memukul, tapi kenapa ya kayaknya kalau memukul kuat karena kita dulu dipukul juga zamannya kita, ya. Nah, kalau kita dikasih untuk lembut, kita lembut juga, sama baik juga. Jadi kayaknya tuh dia termindset di pikiran kita, di apa yang kita lakukan sekarang kebanyakannya kita kayaknya ada hubungannya dengan masa lalu kita waktu sekolah. Tanpa itu ya, kalau dendam saya tidak tahu ya, yang jelas dia tanpa sengaja dia ada di mindset kita, ya. Jadi kita menghalalkan itu dicubit, kita menghalalkan itu dipukul karena kita mengalami masa itu, ya. Kalau sekarang harus seperti itu, berarti kita bisa, tapi harus benar-benar menahan diri, harus benar-benar situasi kita tuh lagi bagus. Kalau situasi kita lagi tidak bagus, itu otomatis kita lagi lapar, kita capek, ya, sakit, itu refleks anak-anak bikin ulah langsung keluar nih kita punya kandung. Padahal kalau lagi habis gajian, habis habis terima duit, habis disayang-sayang mungkin di rumah, baik-baik saja, baik-baik saja juga di sekolah. Anak-anak bikin ulah, ini jangan minta ya, karena hati kita lagi berbunga-bunga. Jadi berpengaruh. Jadi kembali ke individu, dia mau menjalani. Ini kan? Iya, tambah. Sedikit ya, saya lanjut. Tadi pertanyaan saya itu meminta tanggapan dari teman-teman penyaji. Bagaimana kalau anak yang melakukan pelanggaran berat? Oke, kalau pelanggaran ringan kita dinasihati. Pelanggaran ya yang kita tangani di sekolah yaitu tentang pelanggaran yang tidak sama sekali berhubungan dengan hukum pidana ataupun hukum yang kriminal, ya. Jadi kalau sudah menyangkut kriminalitas itu berarti bukan ranah kita lagi, ya. Jadi kita harus ada namanya alih tangan kasus, ya. Kita konferensi kasusnya itu kepada pihak yang berwajib. Kalau sudah berhubungan dengan kriminalitas, ya. Kecuali kalau bukan kriminalitas, ya kita sebagai guru ya tetap menuntun siswa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya. Mau dia mau berbuat kesalahan apapun, yang penting dia tidak menyangkut kriminalitas, kita akan menuntun, ya.
menjadi pribadi yang baik untuk kembali ke kelompoknya menjadi lebih baik lagi. Mungkin seperti itu Bu Herlina ya. Kemudian dari tadi Ibu Dian, memang ya tugas kita itu sangat berat ya Bapak Ibu, terkait dengan perilaku apa yang mesti kita lakukan kepada siswa. Jadi memang betul mindset kita itu yang tertanam dalam pikiran kita. Dari pikiran kita itu langsung tidak tanpa sengaja itu kita refleks melakukan apa yang ada dalam pikiran kita ya. Itu karena memang terbawa dari mindset kita, apa yang sudah kita alami di masa lalu ya. Disinilah kita akan belajar tentang posisi kontrol seorang guru ya. Yang 5 posisi kontrol tadi ya, sebisa mungkin kita lakukan itu adalah sebagai manajer. Jadi tidak langsung mesti berubah ya. Hari ini kita memahami tentang posisi kontrol. Kita harus di posisi kontrol sebagai manajer. Dan kita harus hari ini juga kita akan lakukan ya. Sebagai manusia pasti ada jeda ya. Namanya pembelajaran ya, pembiasaan. Kita berusaha untuk membiasakan diri untuk menghindari yang namanya hukuman. Mungkin seperti itu Bu Dian ya. Bisa mungkin ada tambahan dari Ibu Yatila Duman? Ya, apa yang dipaparkan oleh Ibu Dian Puspita tadi mengenai mungkin kenyataan masa lalu ya, mengingat kenyataan masa lalu. Bila kita dihukum seperti ini akan jadinya, bila kita dengan pendekatan akan seperti ini jadinya. Dari itu, maksudnya dari permasalahan yang dihadapi Ibu Dian, mungkin saya mengajak teman-teman bila ingin memahami tentang posisi kontrol, kebutuhan hidup manusia, segitiga restitusi, mari bergabung di calon guru penggerak. Saya menghimbau kepada teman-teman, apalagi yang masih muda-muda ini, bergabunglah di calon guru penggerak karena banyak manfaatnya, memperluas wawasan. Meski mungkin tantangannya banyak. Itu tadi ya, kita diperhadapkan dengan anak-anak yang menjadi hama. Tantangannya banyak, tapi kalau kita mau mengikuti program guru penggerak ini akan lebih bermanfaat bagi kita ke depannya, karena kita akan dituntut dengan mungkin yang lebih ekstrim lagi, siswa-siswanya yang lebih ekstrim lagi ya, karena kemajuan zaman. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Desi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya sedikit menanggapi dari materi yang kita sudah terima bersama dari dalam guru penggerak kita di sekolah ini. Menjadi guru memang sangat berat. Saya yang guru baru berapa tahun juga merasakan hal yang begitu berubah drastis dari 7 tahun yang lalu, mungkin sangat berbeda dengan guru yang di zaman sekarang di tahun 2024, apalagi Bapak Ibu guru di sini yang pengalaman mengajarnya sudah cukup banyak. Nah, kita selalu dituntut untuk bagaimana membentuk karakter anak-anak kita melalui profil pelajar Pancasila. Namun kita juga perlu menegaskan dan kita juga di sini masing-masing guru punya karakter, punya pola, punya ciri khas masing-masing guru bagaimana mendidik anak-anak kita. Dan pola yang kita lakukan, tingkah yang kita lakukan juga dibaca oleh anak-anak kita. Oh, si guru A seperti ini, si guru B seperti ini. Jadi karakter itu bukan hanya saya selalu kembali tegaskan, bukan saja saya yang mau membangun karakter anak-anak, tapi saya juga punya ciri khas, punya karakter, dan kita semua pasti punya masing-masing karakter yang mana itu dibaca oleh anak-anak kita. Tetapi apa yang menyatukan kita dari berbagai karakter ini, visi dan misi sekolah yang kita tempati sekarang. Saya kira tata tertib yang ada itu menyamakan semua perbedaan-perbedaan di antara kita. Kalau tata tertib itu kita junjung tinggi, visi dan misi itu demi sekolah kita, saya rasa
bisa berjalan baik. Memang secara ideal seperti itu, tapi untuk menuju ke situ memang jalannya sangat terjal, banyak batu-batu, dan itu selalu semakin belajar. Saya pengalaman baru 7 tahun, tapi menjadi sabar sebagai seorang guru itu memang tidak. Ya. Menurut saya seperti ini idealnya, tapi ternyata kondisi di rumahnya seperti ini. Jadi benar bahwa menjadi guru selalu terus belajar. Bukan hanya kita tuntut anak-anak untuk belajar terus, tapi ternyata ya menjadi guru juga saya harus banyak belajar. Mungkin itu pelajaran yang Masih ada yang memberikan pendapat, sarannya, bagaimana? Mungkin karena sudah waktu juga yang membatasi kita. Kedepannya kami berharap kepada teman-teman saling berkolaborasi dalam hal bagaimana kita menerapkan budaya disiplin, yang budaya positif yang utamanya kepada anak-anak kita, sekolah kita, di kelas ya. Sehingga tujuan pendidikan yang akan dicapai itu bisa diwujudkan ya. Saya ucapkannya banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kami untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi hari ini terkait dengan budaya positif modul 1.4 ya, calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Kemudian kami juga berterima kasih kepada para wakil kepala sekolah yang ikut membantu kami ya. Berterima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah menjadi bekerja sama sebagai peserta diseminasi. Kemudian kami juga berterima kasih kepada staf tata usaha yang membantu kami dalam hal administrasi ya. Akhir kata kami memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam diseminasi kali ini. Sesungguhnya kami itu masih dalam tahap pembelajaran ya. Kami berharap kita sama-sama semua saling belajar untuk memahami apa sebenarnya tujuan pendidikan yang akan kita capai di sekolah kita. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.